semuanya, balik lagi dengan aku, masih dengan Paman Apik. Kali ini kita masih bincang-bincang santai. Ya, sekarang aku mau nanya nih ke Paman Apik, suka duka menjadi penulis. Langsung aja kita persilakan Paman Apik menjawab, gimana sih suka duka? Penulis. Paman Apik itu sudah jadi penulis sebelum tahun 2000. Belum lahir ya? Belum lahir ya. Paman Apik sudah jadi penulis. Buku pertama Paman Apik itu dulu waktu masih muda, masih ganteng. Tentang matematika, fisika dan sebagainya. Kemudian Paman Apik menulis sekitar tahun 2000-an, tepat tahun 2000-an. Dan bukunya diterbitkan bestseller berjudul Quantum Quotient. Wow, kecerdasan kuantum. Wah, gimana tuh kecerdasan kuantum itu? Bagaimana mengembangkan IQ, emotional quotient, dan spiritual quotient. Kalau misalkan mau menerbitkan di penerbit gitu susah nggak? Susah nggak ya? Nah, itu menarik juga. Suka duka tadi kan? Ya. Nah, mau menerbitkannya gimana? Nah, Paman Apik waktu itu, karena sebelum tahun 2000, penerbit itu masih sedikit. Jadi yang diterbitkan buku itu masih jarang, sehingga mencari penerbit itu agak susah, nggak seperti sekarang. Dan internet belum ada, ya ada tapi belum banyak gitu ya. Sehingga nulis tidak semudah seperti sekarang. Kalau misalnya ngirim naskah penerbit berarti dicetak gitu, di print. Dicetak, dulu ada namanya disket. Nah, gitu. Jadi untuk kayak USB, kayak USB. Iya. Tapi dulu masih kotak gitu, Paman Apik. Nah, jadi usaha disimpan di berbagai macam disket gitu, Paman Apik. Nah, dan yang menarik Paman Apik untuk menerbitkan itu kan agak lama itu menerbitkannya. Paman Apik kan bikin trainingnya kecerdasan kuantum, kecerdasan tadi ya IQ, EQ dan spiritual tadi. Peserta itu minta bukunya, nah bukunya belum terbit, akhirnya diterbitkan sendiri sama Paman Apik. Di fotokopi bisa, di fotokopi kemudian dijilid, itu laris. Kemudian ada yang dititipkan di toko buku. Toko buku kan Paman Apik kan sering beli buku juga. Nah sehingga yang punya toko buku itu hafal sama Paman Apik. Oh iya mas, laris mas, minta lagi. Itu padahal fotokopian dan kemudian di cover biasa gitu. Itu udah laris, udah banyak. Paman Apik punya nggak tips gitu biar buku kita tuh bisa jadi laris gitu? Biar buku kita bisa jadi laris. Nah, kalau buku kita biar jadi laris, itu pertama memang harus dimulai dari diri kita, nulisnya pun harus dengan laris. Laris dengan sepenuh hati. Jadi hati kita nulisnya harus seneng, harus semangat, harus gembira. Ya kalau kisahnya kisah sedih, ya kitanya barangkali ya ikut sedih di dalamnya gitu. Jadi benar-benar ketika kita menulisnya dengan sepenuh hati, nah itu ada peluang besar nanti pembaca membacanya juga dengan sepenuh hati. Karena apa yang kita tulis itu nanti juga dirasakan oleh pembaca. Waktu itu Paman Apik, alhamdulillah Quantum Quotient buku pertama itu bestseller, dan bahkan kemudian Kementerian Pendidikan itu pesan ribuan buku. Ribuan buku cetak khusus dikirim ke sekolah-sekolah SMA kalau nggak salah ya, se Indonesia dikirimkan. Paman Apik punya cara nggak biar kita itu konsisten untuk menulis? Konsisten untuk menulis. Nah kalau sekarang sebenarnya konsisten untuk menulis itu lebih mudah, tapi juga lebih susah. Lebih mudahnya karena kan kita HP di mana-mana, komputer di mana-mana. Jadi kalau Paman Apik sarankan kalau sekarang ya, itu nulisnya langsung di internet. Kayak Paman Apik sekarang nulisnya di pamanapik.com. Tiap hari nulis aja Paman Apik. Kita ketika nulis itu Paman Apik sudah merencanakan ini mau jadi buku atau jadi tulisan lepas. Kalau tulisan lepas ya lepas saja satu tulisan. Tapi ada juga yang sengaja mau jadi buku Paman Apik. Udah ada bab-babnya. Jadi nulisnya di internet itu pamanapik.com itu nulis sama sehingga malahan kalau mau diterbitkan langsung di download dari internet itu udah bisa. Sehingga bisa tiap hari. Paman Apik pernah nulis buku fiksi nggak? Fiksi pernah, tapi masih online, belum diterbitkan di cetak. Ada Paman Apik ada, jadi dicari kisah-kisah Paman Apik, cerita-cerita ya, fiksi, tapi ada agak nyatanya juga. Gitu. Menurut Paman Apik, kalau kita mau jadi penulis, apa kita harus suka membaca? Saya kira begitu, bagusnya begitu, suka membaca, suka menulis. Ya kalau tidak suka membaca ya mungkin saja, asalkan kita benar-benar kreatif, orisinil kan dari diri kita, mungkin saja. Tapi umumnya banyak menulis, banyak membaca, sehingga meskipun itu orisinil dari dalam kita sebagai penulis, kita juga dapat vitamin-vitamin dari buku-buku yang sebelumnya sudah ada. Paman Apik suka nggak jadi penulis? Suka deh. Rame? Rame. Seru? Seru dong. Wah, penonton juga ayo jadi penulis aja.
mantap loh. Nah, Paman Apik mau nggak ada kalimat-kalimat sebagai penutup gitu? Kan kita mau udahan. Kalimat penutup ya, videonya bisa ditutup. Kemudian kita sama-sama menulis, menulis di internet, menulis di handphone, menulis di mana saja. Kita tuliskan sehingga kita jadi penulis. Jadi produktif. Oke deh, video kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga. Dadah. Kalian yang ngira ini background foto atau apapun itu, ini asli ya, asli alam.